Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban wasi'an munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadai yaqina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasannya dari yang kemarin itu tentang masalah yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita beriman kepada Allah. Wa kaifa tu'minu billah, bagaimana caranya beriman kepada Allah. Tentu cara yang telah disampaikan kemarin yaitu dengan cara memahami dan betul-betul mengerti tentang sifat-sifat Allah. Nah, dengan memahami sifat-sifat Allah, maka kita akan kenal kepada Allah. Sehingga dengan kenal kepada Allah akan menambah keyakinan, menambah kemantapan keimanan kita kepada Allah. Ya, kalau sebagaimana yang orang bilang itu, tak kenal maka tak sayang, kan begitu ya. Kalau kita nggak kenal nggak sayang. Nah, bagaimana kita bisa cinta kepada Allah dan benar-benar beriman dengan mantap kepada Allah? Ya harus kenal dulu. Bagaimana cara kenal kepada Allah? Yaitu dengan cara mengenali dan memahami sifat-sifat Allah. Itu caranya. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa Allah itu ahad, Allah itu maha hidup, Allah itu maha alim, maha mengetahui, maha berkuasa, berkehendak, maha mendengar, dan maha melihat. Nah, sifat-sifat yang disebut tadi itu semuanya maha, artinya lebih segala-galanya ketimbang dengan sifat yang ada pada kita. Karena pada dasarnya hidup itu kan ada di kita, punya pengetahuan juga ada di kita, punya kehendak, punya kekuasaan, mendengar dan melihat itu juga ada pada kita, tapi itu sifat makhluk. Sedangkan sifat makhluk itu terbatas, beda dengan sifatnya Allah. Sifatnya Allah tidak terpengaruh dengan apapun, sehingga kita menyebut basirun, misalnya Allah maha melihat, karena penglihatan Allah tidak terbatas. Kan begitu kemarin disampaikan. Nah, sekarang dilanjutkan dengan sifat yang selanjutnya, yaitu mutakallimun, bahwa Allah itu berfirman. Nah, penjelasan tentang mutakallimun ini agak panjang. Oleh karena itu saya bacakan saja dulu teksnya, nanti selesai kita jelaskan. Kan gitu ya. Karena pemahaman tentang teks Arab kadang-kadang kalau tidak dijelaskan secara rinci dan sebagainya, ini kadang-kadang sulit dipahami, apalagi terkait dengan sifat Allah yang mutakallimun atau berfirman Allah itu, atau berkata-kata lah ya. Tapi sebenarnya berfirman dengan kata-kata itu tidak sama, gitu ya.
Nah, oleh karena itu kita baca aja dulu teksnya. Mutakallimun, bahwa Allah itu punya sifat berfirman, berkalam. Nah, kalamnya Allah itu bagaimana? Apa sama dengan kita? Kan gitu ya. Yang pasti tidak sama, karena kalau sama dengan kita berarti kan tidak beda dengan makhluk. Sedangkan Allah penciptanya pasti tidak beda. Pasti tidak sama. Karena sifat Allah mukhalafatun lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan yang lain. Nah, kalamnya Allah itu bikalamin qadimin bakin qaimin bidzati laisa biharfin wala sautin. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami. Harus betul-betul dipahami dan digarisbawahi bahwa kalam Allah itu bikalamin qadimin, dengan kalam yang azali, yang yang sudah kuno sejak dulu, bakin dan langgeng, qaimin, acek istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Itu tidak terpengaruh dengan apapun. Qaimin bidzati, dengan zatnya Allah itu acek. Nah, yang paling penting bahwa kalam Allah laisah biharfin wala sautin, tidak terdiri dari huruf dan suara. Lah kalau kalam kita seperti saya ini kan bicara pakai bahasa Indonesia. Kalau ditulis apa, terdiri dari A, P, dan A. Kan ada huruf, ada suara. Ini kalam Allah tidak begitu. Nah, ini harus dalam ini. Jadi harus siap hati ini kalau membahas masalah ini. Karena apa? Karena belajar tauhid itu kalau tidak seperti disampaikan awal, tidak dengan qalbin salim, ini sulit. Gitu ya. Lalu seperti apa? Kalau kalam Allah itu tidak terdiri dari huruf, tidak terdiri dari suara, bahkan tidak terdiri dari bahasa. Bahasa Arab baru, bahasa Suryani baru, bahasa Ibrani baru, bahasa Indonesia, bahasa Jawa baru. Sedangkan kalam Allah tidak terdiri dari huruf, suara, dan bahasa. Tidak terdiri dari. Dengan kata lain, sulit dan tidak bisa digambarkan seperti apa. Kenapa? Karena ketika digambarkan berarti baru. Sedangkan Allah mukhalafatun lil hawadisi, kan begitu ya. Nah, tentu nanti ini ada pertanyaan. Tentu ada pertanyaan. Bagaimana dengan Al-Quran? Kan terdiri dari huruf, kalau dibaca memunculkan suara. Apakah itu bukan kalam Allah? Nah, ini yang perlu dibahas nanti. Makanya harus siap ini kalau belajar tauhid, memang begitu ya. Memang begitu, tidak sama dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, oleh karena itu nanti kita jelaskan, kita luruskan, kita beri pemahaman sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kitab ini. Oleh karena itu sebaiknya teks dulu dibacakan gitu ya. Jadi kalam Allah itu tidak terdiri dari huruf dan suara. Fala yasbiquhu adamun wala yulhiquhu adamun. Bahkan kalam Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak bersamaan dengan ketiadaan. Contoh nih ya, contoh. Saya akan mengatakan aku. Sebelum saya mengatakan aku kan tidak ada. Sebelum saya bilang. Saya sekarang akan mengatakan aku. Sebelum saya mengatakan aku kan ada sesuatu yang tidak ada. Nah, kalam Allah tidak begitu. Ini awaleng ini. Nah, ini makanya belajar tauhid itu begitu, gitu ya. Makanya kita harus kenal dulu dengan Allah melalui sifat-sifat Allah itu seperti itu.
Tidak bisa digambarkan seperti apa, tidak bisa. Hanya bisa dirasa. Ya, kalau rasa masa bisa digambarkan? Kan tidak bisa ya. Nah, seperti itu. Makanya mari kita pahami gitu ya. Jadi Allah itu tidak didahului dengan sesuatu yang tidak ada dan tidak bersamaan atau dengan sesuatu yang tidak ada juga. Tidak ada. Nah, terus kalam Allah itu muta'alliqun bil wajibih, berhubungan dengan sesuatu yang wajib akan adanya Allah. Misalnya kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, katanya Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya saya adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Oleh karena itu fa'budni, sembahlah aku, kata Allah itu dalam Al-Quran. Nah, ini wajib, berhubungan dengan hal yang wajib menyembah Allah dan wajib percaya kepada Allah. Ini hal yang wajib. Nah, ada lagi yang berhubungan dengan wabil mustahilih, berkaitan dengan hal-hal yang mustahil, artinya tidak mungkin bagi Allah. Contohnya kaqaulihi ta'ala, innallaha salisu salasah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terdiri dari 3 komponen yang jadi satu. Istilahnya apa tuh? Trinitas ya. Di agama lain orang Nasrani mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Begitu yang Trinitas itu, seperti Trisula itu ya, seperti itu. Apa, kalau yang saya tahu, kalau tidak keliru, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, kan gitu, 3 unsur jadi 1. Itulah yang mudah-mudahan saya tidak salah, itu disebut ajaran Trinitas. Kalau dalam Al-Quran, innallaha salisu salasah, sesungguhnya Allah itu 3 dalam 1. Ini perkataan orang Nasrani. Dan itu mustahil, ya, itu mustahil bagi Allah, tidak mungkin. Kalau sudah digambarkan Allah itu ada 3 tapi menjadi 1, berarti kan ada komponennya. Nah, itu tidak mungkin bagi Allah. Lain dengan manusia. Kalau manusia ini, komponen-komponen yang ada di dalam tubuh manusia, unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia, ya seperti ini sudah. Ada unsur kulit, ada unsur daging, ada tulang dan sebagainya. Allah tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ini dalam memahami tentang keesaan Allah. Jadi yang berkaitan dengan yang hal mustahil dicontohkan dalam Al-Quran seperti itu. Begitu juga berkaitan wabil jais, dengan hal-hal yang mungkin, jais yang mungkin terjadi. Kaqaulihi ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Kan terserah Allah. Mau menciptakan terserah Allah, tidak menciptakan juga tidak terpengaruh dengan apapun. Mau-maunya Allah, kan begitu. Allah mau mencipta kita, ya terserah Allah. Tidak dicipta, ya nggak masalah. Nggak ada masalah bagi Allah. Itu namanya hal jais, mungkin. Hal-hal yang mungkin bisa diciptakan. Wasohihu anna madlulal alfadzillati naqra'uha muta'alliqatul kalamin nafsil qadimi. Penjelasan yang benar, anna madlulal alfati, sesungguhnya petunjuk lafal yang kami baca itu tentang sifat mutakallimnya Allah itu muta'alliqatil kalami an-nafsil qadimih, yaitu berhubungan dengan kalamnya Allah yang
qadim. Kama qala Ibnu Qasim, sebagaimana pendapatnya Ibnu Qasim. Wattafaqu ala dzalika jami'ul mutaakhirina, dan sepakat juga para alim ulama mutaakhirin dengan pendapatnya Ibnu Qasim. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, wa in su'ilat, seandainya kamu ditanya, ini kan terkait dengan kalam Allah. Seandainya kamu ditanya, wa in su'ilat anil Qur'ani hal huwa qadimun aw hadisun, apakah Al-Qur'an itu tergolong kalam qadim, apakah kalam hadis? Artinya, apakah Al-Qur'an itu kuno apa baru? Sedangkan kalam Allah qadimun. Qadimun katanya tadi, qadimun bikalamin qadimin bakin qaimin bidat. Tidak ada yang baru. Qadim. Sejak zaman azalilah adanya Al-Qur'an. Kalau ada orang tanya, apakah Al-Qur'an itu qadim apa hadis? Apakah Al-Qur'an itu sudah ada sejak kuno, sejak zaman azali, apa baru? Nah, kan begitu kan? Kalau ada orang tanya seperti itu, fayam bagi lakah antas tafsir sailah, maka kamu harus mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu, tanyakan dulu kepada penanyanya. Jelaskan dulu, pastikan dulu yang dimaksud bertanya seperti itu, tanyakan dulu. Gitu ya, pastikan dulu, jangan benar-benar jawab kan begitu ya. Nah, fa in qala lakah muradi al-qaim bidzatihi ta'ala dali alaihi ma bainana faqul huwa qadimun biqidamid dzatih. Kalau yang dikatakan kepada kamu itu maksudnya adalah kalam qadim bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala, yang menunjukkan kepada kalam itu yang ada di antara kita, yaitu Al-Qur'an, faqul huwa qadimun, maka jawab saja bahwa kalam Allah itu yang ada dalam Al-Qur'an adalah qadim. Biqidamid dzati, dengan qadimnya adat Allah Ta'ala, li'annahu min jumlati sifatiha liwajibatin laha, dari jumlah sifat-sifatnya Al-Qur'an, adat kalamullah itu dengan sifat kewajibannya, sifat wajibnya bagi Al-Quran atau kalam-kalam Allah itu. Jadi kalau dijelaskan sederhana dulu ya, itu begini, kalam Allah kan qadim, tapi kan adanya Al-Quran baru, kan begitu kan? Bahkan Al-Quran itu ada pada zaman sahabat, pada zaman Nabi belum ada Al-Quran. Dibukukan Al-Quran itu pada zaman sahabat sampai ada sekarang. Nah, sehingga kan tidak keliru ketika ada orang menanyakan, katanya kalam Allah itu qadim. Lalu bagaimana dengan status Al-Quran? Kalau, nah makanya seperti katanya Syekh Nawawi ini disampaikan caranya, tanyakan dulu maksud pertanyaan. Kalau yang dimaksud itu kalam qadimnya Allah, tetap tidak terdiri dari huruf dan suara, bahkan tidak terdiri dari bahasa. Nah, coba ini sedikit hati-hati ya. Nabi Muhammad kan hidup di tanah Arab, ya kan? Bahasa yang beliau pahami adalah bahasa Arab. Ketika beliau menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, itu terbersit dalam pikiran dan hati beliau. Tidak berbentuk huruf dan suara, dan tidak berbentuk bahasa,
tapi beliau memahami dengan bahasa beliau, yaitu bahasa Arab. Oh, maksud Allah itu seperti ini. Akhirnya terungkap dengan kata-kata beliau pakai bahasa Arab. Ketika sampai wahyu itu tidak seperti itu, tidak seperti adanya seperti itu, tapi disesuaikan dengan bahasa beliau. Begitupun kitab Taurat atau kitab Injil, kan bahasanya beda. Kitab Taurat bahasa Ibrani, kan begitu kan? Kalau kitab Injil bahasa Suryani. Nah, Nabi Isa waktu itu bahasanya Suryani. Ketika firman Allah datang kepada Nabi Isa, tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara, tapi dipahami oleh Nabi Musa seperti itu, sehingga keluar dengan bahasanya Nabi Musa, yaitu bahasa Suryani. Begaulang ya, begaulang ya. Baca aja dulu ya, baca aja dulu. Selanjutnya, lanjut dulu dah, nanti kita jelaskan ya. Wa in qala lakah muradi ma bainat daftainih minan nukush fakullahu dzalika haditsun. Tapi kalau pertanyaan yang disampaikan kepada sampian itu atau kepada kita itu yang dimaksud adalah lembaran-lembaran yang ada lukisan tulisannya itu, seperti Al-Quran itu kan ada tulisannya kan, ada tulisan berwarna hitam, ada yang berwarna merah, kan begitu dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau yang dimaksud itu ada huruf-hurufnya, kalau dibaca akan mengeluarkan suara. Kalau yang dimaksud seperti itu, maka fakullahu dzalika hadisun, kalau itu baru. Tulisan kitab Al-Quran yang berbahasa Arab itu baru kalau itu. Tapi kalau kalamullah yang asli tetap qadim. Tapi kalau yang ditanyakan kalamullah yang qadim, ya qadim. Tidak terdiri dari huruf dan suara. Tapi kalau yang ditanyakan tuh Al-Quran yang ada nukusnya itu, yang ada lukisan-lukisannya atau tulisan-tulisannya itu, yang itu pasti baru. Itu baru. Karena bahasanya juga baru. Nah, seperti itu ya. Makanya lihat-lihat dulu pertanyaannya. Sehingga fakullahu dzalika hadisun, maka jawablah kepada penanya itu bahwa kalau yang dimaksud ada tulisannya itu adalah hadisun, itu baru. Bihudutsin nukus, dengan barunya tulisan itu atau lukisan itu. Kan memang baru. Oh, itu hasil tulisan manusia atau hasil cetakan pabrik, kan baru kan? Pabrik penerbit menerbitkan Al-Quran pasti baru. Kalau yang ditanya yang itu, yang ada tulisannya itu. Tapi kalau yang ditanya adalah kalamullah yang qadim, tetap qadim, tidak terdiri dari huruf dan tidak terdiri dari suara, bahkan tidak terdiri dari bahasa. Gitu ya. Ini bisa sharing-sharing ini, nanti ini panjang nih, bisa sampai pagi nih kalau sharing-sharing masalah seperti ini. Nah, selanjutnya lanjutkan dulu ya. Wa kadzalikal alfadhu, begitupun lafal-lafal itu. Wa in qala laka muradi min haitsul madlul faqul lahu innama dalla ala dzatihi au sifatin min sifatihi au hikayatin lahu ta'ala huwa qadimun. Tapi kalau dikatakan kepada kamu yang dimaksud yang dituju dari pertanyaan itu adalah mengarah kepada zat dan sifat-sifatnya Allah, maka kamu harus menjawab bahwa zat dan sifat-sifatnya Allah itu huwa qadim. Qadim, tetap qadim, tidak terpengaruh dengan apa-apa. Sedangkan wa ma dalla 'alal hawadisi,
au sifatiha mithla dawatil makhluqat au sifatiha kajahlina wa ilmina hu hadisun. Tetapi kalau menunjuk kepada atau mengarah kepada sesuatu yang baru dengan sifat-sifatnya yang baru seperti zatnya atau sifat-sifatnya makhluk atau sifat-sifatnya makhlukat itu, kajahlina wa ilmina seperti sifat bodohnya kita atau pahamnya kita, tentu itu adalah huwa hadisun, itu hal baru ya. Kalau mengarah kepada hal-hal yang baru, tapi kalau mengarah kepada sifat-sifat Allah yang qadim ya qadim, tapi kalau mengarah dan identik dengan sifat-sifatnya makhluk berarti baru. Bahkan pertanyaan banyak sering dilontarkan kepada kita atau sering ditanyakan orang, apakah Al-Quran itu makhluk? Makhluk kan. Yang namanya makhluk ya ciptaan Allah, seperti itu. Wa sumiyat tilkal ibarat bi kalamillahi fa innaha dalatun ala kalamillah. Nah, gambaran itu dinamakan kalamullah fa innaha dalatun ala kalamillahi ta'ala, karena hal itu menunjukkan kepada kalam Allah. Fa inna ma'nahu innama yanfa'uhum biha fa in ubira fa inna ma'nahu innama yanfa'uhum biha, karena sungguhnya makna daripada kalam Allah itu sesuatu yang bermanfaat kepada mereka, kepada kaum, umat dan sebagainya dengan adanya kalam Allah itu. Karena memahami tentang ibarat seperti ini, tentang Al-Quran lah sementara ini ya, misal Al-Quran, kalau ada pertanyaan seperti tadi itu tetap harus dijawab bahwa itu adalah kalamullah. Nah, kalamullah kok tapi baru. Nah, itu sebagai tanda saja, sebagai bukti saja bahwa kalamullah itu ada dan tertulis dalam Al-Quran sesuai bahasa yang dipahami pada waktu zaman Nabi dulu. Nah, seperti lagi kalau bahasa Taurat akan menggunakan bahasa Ibrani, yaitu karena adanya kitab Taurat yang berbahasa Ibrani itu adalah tanda bahwa itu juga kalamullah. Begitupun kitab Injil itu sebagai tanda bahwa memang ada kalamullah sebagaimana yang dipahami oleh Nabi yang menerima wahyu itu. Karena Nabi Muhammad ada dan hidup di tanah Arab dengan bahasa Arab, sehingga pemahaman beliau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, contohnya seperti Nabi Musa, kan beliau bahasanya bahasa Ibrani, sehingga kitabnya kitab Taurat itu berbahasa Ibrani. Nabi Isa berbahasa Suryani, sehingga difahami oleh Nabi Isa kalamullah yang disampaikan kepada beliau itu diterjemahkan atau disalin berbentuk bahasa Suryani sesuai bahasanya, begitu ya. Nah, ini fa in ubbira anhu bil Arabiyah fahuwa Qur'anun. Apabila yang digambarkan itu dengan bahasa Arab, maka kalamullah itu adalah Quran. Wa in ubbira anhu bil ibriyah, apabila yang digambarkan kalamullah itu dengan bahasa orang Yahudi, yaitu bahasa Ibrani, fahuwa lughatul Yahudi,
Ibriyah itu bahasa Ibrani, itu bahasanya orang Yahudi, sehingga lalu dinamakan apa? Ibriyah itu adalah bahasanya orang Yahudi, fahuwa Taurat. Maka itulah namanya kitab Taurat. Sehingga orang Yahudi ini memberikan nama agamanya, nama Yahudi itu diambil dari nama wilayahnya, yaitu wilayah Yahudi waktu itu yang menggunakan bahasa Ibrani. Terus wa in ubira anhu bis suryaniyah, namun apabila kalam Allah itu yang digambarkan itu dengan bahasa Suryani, fahuwa Injil wa Zabur, maka kalam Allah yang digambarkan atau yang dijelaskan dengan bahasa Suryani, yaitu yang dimaksud adalah kitab Injil dan kitab Zabur. Kitab Injil dan kitab Zabur itu bahasanya bahasa Suryani. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalamullah ini kembali lagi ya, kalamullah itu kan tidak terdiri dari huruf dan suara, bahkan tidak terdiri dari bahasa, itu aslinya, asli kalamullah seperti itu. Nah, dikarenakan sampai kepada Nabi Musa, disampaikan kepada Nabi Musa itu wahyu Allah melalui malaikat Jibril dan difahami oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa mempunyai bahasa di masyarakat itu yaitu bahasa Suryani, sehingga kalamullah yang diterima oleh Nabi Musa lalu diimplementasikan dalam bahasa umatnya yaitu bahasa Suryani. Seperti itu maksudnya. Paham tapi ini ya? Paham ya? Nah, begitupun Al-Qur'an. Kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril aslinya tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara, tapi dipahami oleh Nabi Muhammad. Nah, bagaimana beliau akan menyampaikan kepada umat sedangkan umatnya berbahasa Arab? Adapun wahyu yang diterima tidak terdiri dari huruf, tidak terdiri dari bahasa, tidak terdiri dari suara, tapi dipahami oleh beliau. Lah bagaimana akan menyampaikan perintah Allah ini kepada umatnya kalau tidak dengan bahasa mereka? Sehingga disampaikan oleh Nabi Muhammad berbentuk bahasa Arab. Nah, lalu cerita berikutnya dikarenakan para sahabat beliau itu sudah memahami apa yang disampaikan Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, banyak mereka yang menghafal dan banyak mereka pula yang mencatat. Ada yang dicatat di batu, ada yang dicatat di kulit binatang, kan begitu kan? Yang pada akhirnya kalau masih ada pada zaman Nabi itu masih ada Nabi Muhammad, kan tidak ada kesulitan untuk menanyakan firman-firman Allah yang disampaikan kepada beliau karena masih ada Nabi. Tetapi setelah beliau wafat, bagaimana umat selanjutnya akan menanyakan tentang wahyu-wahyu Allah yang disampaikan? Kan kebingungan para sahabat itu nanti. Nah, akhirnya di zaman sahabat itulah lalu dicetuskan dan dibentuk tim untuk mengumpulkan firman-firman Allah yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad yang tercecer-cecer di mana-mana, itu dikumpulkan. Sehingga setelah kesimpulan akhirnya ya, setelah terkumpul, ditashih dan sebagainya, berbentuklah kitab. Lalu dinamakan kitab Al-Quran itu. Kalau awalnya kan tidak ada harkat, tidak ada pokoknya cuma tanda-tanda saja, tidak ada sulit waktu itu awal-awalnya. Setelah itu tahapan berikutnya disempurnakan dengan bahasa yang dipahami. Awalnya Al-Quran itu nggak ada harkat, nggak ada apa-apanya. Hanya yang hafal yang bisa membaca. Kalau seandainya yang asli itu ada sampai sekarang, kita pun saya yakin tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Gitu ya.
Nah, akhirnya terus diadakan penyempurnaan sehingga sempurna sampai sekarang, sampai kepada kita itu. Nah, setelah penjelasan seperti ini disampaikan, maka waqtilaful ibarat la taltazimuh ihtilafal kalam. Nah, perbedaan penjabaran tentang kalamullah seperti ini tidak menetapkan perbedaan tentang kalamullah. Artinya dapat dipahami bahwa kalamullah tetap kodim yang asli, yang sampai kepada umat itu adalah hadis sudah baru, gitu ya. Seperti itu maksudnya. Kama anallaha yusamma bi ibaratin mukhtalifatin ma'anna tahu ta'ala wahidatun. Sebagaimana bahwasanya Allah itu dinamakan dengan ibarat yang berbeda-beda, gambaran penjelasan yang berbeda-beda, toh pada akhirnya tetap ma'anada tahu ta'ala wahidatun, bahwa zatnya Allah Ta'ala itu tetap esa, satu, gitu ya. Walaupun digambarkan seperti apapun, dijabarkan seperti apapun, toh inti pada akhirnya tetap kita memahami bahwa Allah adalah esa. Nah, sebenarnya penjelasan ini panjang, mudah-mudahan pertemuan berikutnya, karena kan begini, ketika memahami kalam Allah itu kan terdiri dari ayat-ayat Allah, kan begitu kan, yang ada dalam Al-Quran itu kan terdiri dari ayat-ayat Allah, yang lalu ada surat-suratnya, isinya ada ayat-ayat, kan begitu kan. Ini sebenarnya kan perlu penjelasan juga. Dan kalamullah itu atau firman Allah itu ada yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak tertulis dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Kalau yang ada dalam Al-Quran yaitu sudah jelas tercatat dalam Al-Quran. Tapi ada juga kalam Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Nah, ayat itu kan ada yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu namanya ayat qauliyah atau Qur'aniyah. Tapi ada juga ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Nah, ini perlu penjelasan, gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa menjelaskan ini. Sementara ini karena memang sifat mutakallimun dari sifatnya Allah yang ini memang panjang, jadi agak lama ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa disempurnakan lagi atau bisa ditambah penjelasannya lagi. Teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan penjelasan sederhana apa yang saya sampaikan tadi itu, penjelasan sederhana ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, sehingga menjadi pupuk keimanan kita tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang dapat kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi